lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, kita ada Vario Karbu, Vario Tekno ya bodinya ya, bukan Vario Karbu yang lama. Jadi ini ada permasalahan di area starter, tapi coba kita tes dulu ya. Nah, dia dinamonya berputar ya, nggak bermasalah di bagian dinamo. Nah, jadi ini bukan permasalahan dari dinamo ataupun dari aki ya. Jadi starter Honda ini dia masih menggunakan pelontar ya untuk memutar di bagian karkasnya, sedangkan di dinamo itu udah kita tes tadi masih berputar ya. Kemungkinan ada permasalahan di area pelontarnya ini, jadi di bagian pinionnya itu ya. Jadi nanti kita bongkar dulu bener nggak permasalahan di area situ ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembongkaran, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga menambah ilmu baru lagi ya buat teman-teman semua. Dan kalaupun ada kesalahan monggo di komen ya, silakan. Dan sekarang kita lanjut ke pembongkaran ya. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar ya, dan langsung kita fokus ke area pelontarnya ataupun pinionnya. Dan seperti dugaan kita ya, jadi ini macet. Nah, dia harusnya seperti ini. Nah, dia bergerak, dan ini tadi terjadi kemacetan ya di area ini. Jadi saya jelaskan dulu fungsi dari pinion ini apa ya. Jadi sekarang kita fokus ke area pinionnya ataupun pelontar starter ya. Jadi cara kerja di starter Honda ini ataupun yang versi starter kasar, jadi dia masih menggunakan pinion ini ya. Jadi ini pengganti dari pelor starter yang biasa di motor-motor umum gunakan ya. Jadi di motor Matic kecuali Honda ya. Kalau Honda dia masih pakai pelontar seperti ini. Jadi cara kerjanya dia menggunakan gaya sentrifugal. Jadi di mana ketika gear ini berputar itu karena digerakkan dari dinamo start ya, dinamo start yang di situ. Ketika ini berputar, otomatis ini akan ikut berputar juga ataupun terlontar. Nah, terlontar maju ke depan yang akan nyangkut di bagian gear ini, karena gear ini kan penghubung dari krek as. Dan krek as itu kan dia penghubung ataupun penggerak dari piston ya. Jadi cara kerja untuk menghidupkan mesin ya. Jadi ketika pelontar ini sudah nggak berfungsi ataupun nggak ada lontaran lagi, otomatis kan dia nggak ada yang nyangkut lagi ataupun nggak ada penggerak untuk menggerakkan di bagian gear kerkas ini ya. Nah, makanya otomatisnya ketika tadi kita start dia berputar tetap dinamonya, cuman ininya nggak terlontar karena tadi ada terjadi kemacetan ya di area pinionnya ini. Nah, teman-teman perhatikan di bagian gear ini ya, karena ini gear yang ada di dinamo start. Jadi saya pencet dulu starternya. Nah, dari bunyinya kan udah kelihatan ya kalau di bagian gear ini berputar. Jadi gear ini ikut berputar di bagian pinion, cuman yang di bagian gear depan ini nggak terlontar ya, karena tadi macet makanya dia posisinya diem aja, makanya dia nggak menghubung di bagian gear besar ini, yaitu gear di bagian puli depan ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi ini coba kita bersihin dulu karena ini nggak ada masalah sepertinya. Jadi ini hanya berkarat aja ataupun agak seret ya, mungkin karena debu. Jadi ini kita bersihkan dulu aja menggunakan bensin. Kita sekarang ke proses pemaksimalan pinion ya. Mudah-mudahan ini masih bisa dipakai sih. Nah, jadi nggak usah main ganti dulu. Siapa tahu dengan ini konsumen kan lebih puas ya dengan cara kerja kita, dan menjadi berkah ya buat kita ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita, kalau teman-teman ada semprotan WD ataupun semprotan karat itu lebih bagus ya. Kebetulan kita nggak ada sih, jadi mungkin kita gunakan karbu cleaner aja, seenggaknya kan mengurangi kasar di bagian jalurnya ini ya. Sembari kita mainkan ini ya. Nah, dia lebih cepat deh geraknya. Nah, jadi proses balik lagi.
Jadi ketika dinamo itu berputar kan otomatis putarannya kenceng tuh, tinggi, makanya dia terlontar seperti ini. Stek, dia udah mulai maju, nyangkut di gear yang besar tadi. Ketika dinamo udah nggak hidup kan otomatis dia akan balik lagi. Nah seperti ini. Jadi nggak melulu gini terus ya, bahaya kalau gini terus, dinamo juga ikut berputar ya nantinya ya. Oke, kita bersihin lagi. Nah, jadi usahakan ketika kita putar, nah dia balik seperti ini, elastis ya, lancar. Nah, nggak ada terjadi geret-geret ataupun seret ya. Motor ini juga memang jarang dipakai sih, yang punya bilang ya, mungkin bisa karena hawa dingin kan dia ngembun, bisa juga, bisa. Biasanya sih karena ngembun ya, karena ini kan sistem komponennya nggak terendam oli ya guys, makanya dia gampang sekali berkarat. Nah kalau teman-teman mau ngasih gemuk ataupun grease di bagian sini saja ya, karena ini kan di bagian yang bersinggungan dengan bos, supaya dia nggak gampang aus besinya, ataupun di bagian gear starter ini penghubung dinamo ya. Jadi sedikit aja, jangan terlalu banyak, takutnya kalau terlalu banyak juga nyiprat dan akan membuat debu-debu itu malah nempel ya nantinya, dan akan mengganggu proses sentrifugal di bagian pinion ini. Jadi seperti ini proses kerjanya ya. Jadi buat supaya lancar mungkin, selancar mungkin. Jadi teman-teman kalau mau ngasih pelumasan sedikit aja nggak apa-apa. Jadi oli ya, jangan grease, karena kalau grease kan sifatnya dia kan beku ya. Jadi takut debu-debu itu malah nempel. Kalau oli kan dia sifatnya lama-lama terkena gesekan ataupun panas, dia bisa hilang ya, ataupun makanya dia bisa jadi kering. Nah jadi kan mungkin nantinya bisa proses berkala dalam nyervis di bagian CVT ya. Jadi nggak melulu ini harus lancar nih, gunain aja gemuk ataupun grease supaya lancar, malah itu bisa mengakibatkan nggak lancar nantinya di bagian sini karena ada debu-debu yang terjebak ya di bagian grease itu. Oke, jadi langsung aja kita tes dulu. Jadi ini tanpa pelumasan ya, kita tes dulu aja, nggak usah kita kasih oli dulu, ataupun di bagian sini teman-teman nggak apa-apa bisa kasih grease, nggak masalah. Grease di bagian sini aja ya, jadi sama-sama aja sedikit aja, karena ini kan prosesnya dia berputar ya, jadi bisa terlontar nanti si grease ini ya, makanya dikit aja. Kalau gear ini nggak usah, karena nanti bisa jatuh di bagian panbel malahan ya. Jadi kalau untuk pengaplikasian oli terserah teman-teman, mau dikasih pun nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa ya, karena ini juga udah lancar. Sekarang kita tes dulu aja cara kerjanya sudah berfungsi atau belum ya. Jadi teman-teman yang baru pertama bongkar, jadi ini di belakang ya, awas kelupaan. Jadi kalau teman-teman mekanik mah sudah hatam ya. Oke, kita paskan dulu, lalu kita tutup ya. Nah ini dia ada karet nempel di sini. Ini karet nempelnya di bagian baknya ya, ataupun yang bersinggungan nanti dengan ini, supaya nggak ada terjadi getaran ataupun terjadi berisik ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga karet ini, nanti kita jelaskan ya. Sekarang kita coba starter, teman-teman lihat di bagian gear ini ya, pokoknya nanti langsung hidup mesinnya ya. Ayo, yuk. Nah ya, sudah normal, sudah mau berputar. Matiin lagi, kita ulang lagi. Oke, matiin lagi, hidupin lagi. Oke, udah cukup. Oke, 3 kali percobaan sudah cukup ya menjawab salah satu masalah mungkin tunggangan teman-teman ya. Siapa tahu permasalahannya sama, mudah-mudahan menambah wawasan lagi ya buat teman-teman. Nah karet yang kecil ini nempelnya di bagian sini ya guys. Nah jadi teman-teman harus perhatikan juga ketika mau nutupnya nanti, jangan sampai karet ini hilang. Kalau karet ini hilang kan otomatis dia kendor. Nah nanti akan terjadi kebisingan ataupun berisik ya. Nanti teman-teman malah bingung, menyalahkan salah masang lah, jadi harus lebih teliti lagi. Sekarang coba kita tutup. Kita baut satu dulu aja untuk memastikannya. Oke, hidupin. Oke, aman ya, udah. Oke,
Oke, jadi berhasil ya guys ya. Jadi nggak perlu kita ganti pelontarnya. Kita cek dulu permasalahannya di mana, karena kan banyak kasus juga pinion itu bermasalah di pernya lah, ataupun ada yang sudah jebol, ataupun udah aus di bagian gearnya ya. Jadi banyak masalahnya. Mungkin segitu dulu tips dari kita ya. Mudah-mudahan menambah ilmu lagi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga kalau kita ada kesalahan di komen ya, monggo di komen. Kami terima kritikan dan masukan dari teman-teman semua ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton video-video lainnya sampai habis ya guys ya. Kalaupun bermanfaat ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ya di-share ke medsos teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah dan ilmu buat teman-teman semua ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.